Mau kanan begini. Mas. Ya kenapa ya? Belum. Harus ya. Ya, aduh, telahnya susah. Ngajak nyonya, Mas. Ya, ya. Lanjut. Ya, aku nambah tamu nih, kok. Disumbat. Mas. Iya, pacaran itu. Yes, ya bersama kuliner. Bukan kuliner. Oh, mau kulineran toh. Iya, Mas. Bukan senior, tukang ngelas ya kok disuwani. Ini. Las Vegas. Las Vegas. Niki, nggih. Cek ada geser saya bareng. Boleh. Acara apa Mas? Man. Anu, koleksi mat Katolik. Oh, di Indonesia. Ora ning Mojokerto. Lagi dong apa? Boleh nggak ngobrol sih? Nggak kesusu toh? Mboten. Ngobrol sih. Agenda sore ini, Pak. Ya, pas saya weekend ini libur, biasa pengen silaturahmi ke tokoh-tokoh. Salah satunya hari ini saya menjadwalkan ke senior saya nih, Mas Rudi. Kita diskusi terkait banyak hal, terutama perkembangan partai hari ini dan bagaimana ke depan. Saya dari dulu kan belajar banyak sama beliau, terutama waktu saya jadi ketua DPI Kota Semarang. Dan alhamdulillah bisa ketemu hari ini, jadi kangen-kangenannya hilang ya, Mas. Karena sering janji-janjian nggak Luput ketemu. terus. Pak lisipan. Ini terkait dengan pilkada juga Pak, mungkin Pak ini kan ada arahan untuk ke Pilgub Jateng. Boten, saya selalu megangi kalimat beliau. Pokoknya rekomendasi kudu disembuyung. Nah hari ini ya nanti tunggu aja siapa yang dapat rekom itu yang harus kita menangkap. Gitu ya Mas ya? Iya. Tapi kalau jenengan sendiri seretnya sebenarnya di DKI atau Jateng kira-kira Mas? Ada jenengan? Mana bisa kita milih. Pokoknya kita siap aja Mas ya. Yang jelas ikhtiar kami kemarin waktu dibuka pendaftaran di Jawa Tengah kan saya sudah daftar sebagai calon gubernur. Dan sekarang tinggal pimpinan-pimpinan partai yang mengolah, menggodok karena pasti situasi politiknya kan berbeda ya dibanding pilgub-pilgub yang lalu. Kita percaya kok sama pimpinan-pimpinan siapapun yang akan direkom itulah yang kemudian kita siap untuk memenangkan. Pak, ini kan nama jenengan kan sudah mendaftar Pilgub Jateng, tapi muncul nama Pak Andika Perkasa juga untuk di Pilgub Jateng. Ini nanti di mana Pak? Ya ora apa-apa. Iya, kalau setahu saya Pak Andika kan juga kader partai. Nah, waktu itu juga pas rakernas sudah dikenal. Buat saya tidak ada masalah siapapun. Kita juga berkawan atau tahu baik sama beliau, dan yang pendaftar yang lainnya ada Mas Rukma juga kita berkawan baik. Dan semuanya kan satu saudara, satu keluarga besar PDI Perjuangan. Kalau dipasangkan jenengan sama Pak Andika. Prinsipnya bahwa ini bagian daripada ikhtiar saya. Nanti kalau keputusannya pasti mutlak DPP, mau dapat rekom, gubernur, wagub dipasangkan atau tidak sama sekali, ya kita kader yang setia dengan PDI Perjuangan. Setia orang loyal deh. Setia itu orang kayak jabatan orang minggat kan gitu. Kalau nanti Loyal itu orang kayak jabatan minggat. Kalau rekomnya sudah turun, nanti jenengan kan juga masih menjabat sebagai ketua DPP. Iya. Nanti akan seperti apa? Ya ini kok senangnya berandai-andai ya. Tapi prinsipnya kita akan ikutin aturan. Cuman memang lebih elok lagi kalau memang itu pasti turun rekomnya, ya saya harus mengatur sama pimpinan di eksekutif untuk bisa segera menyelesaikan tugas-tugas di LKPP. Jadi supaya fokus. ke Pak Rudi mungkin Pak Rudi. Apa? Pak Heni ini kan dari wali kota Semarang hingga sekarang jadi pejabat di pusat. Menurut Pak Rudi, Pak Heni ini lebih pas di Jakarta atau di Semarang ini, atau di Jawa Tengah? Kalau saya ya pas di Semarang lah. Jawa Tengah. Di Jakarta, di Semarang. Karena beliau pernah jadi wali kota dan tahu Medan loh.
Namun semua kan tetap tergantung dari DPP. Kita ini kan kader setia, diberi rekomendasi ya berjuang untuk menang, tidak diberi rekomendasi ya berjuang untuk memenangkan, itu aja. Tapi tetap memberikan mengirimkan list atau mendukung nama Pak Hendy ke Bu Mega nggak? Gimana? Tetap memberikan masukan terkait nama Pak Hendy ke Bu Mega? Oh, kalau saya tidak punya kapasitas itu, kalau gubernur kan kapasitas DPD. Tetapi sistem ataupun metode yang sekarang ini beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu kan DPC diberi kewenangan proses penjaringan sampai penyaringan. Kalau sekarang DPC hanya menerima pendaftaran, DPD membuka pendaftaran, DPP pun juga membuka pendaftaran. Mungkin Mas Hendy mendaftarkannya di Semarang, bisa jadi saja mungkin Mas Hendy mau ditugaskan di Papua sana, kader setia mesti mangkat, gitu loh. Jadi nggak ada istilah-istilah menyampaikan masukan ke sana, itu sudah kita percaya penuh dengan DPP partai. Bahwa siapa yang mau ditunjuk itulah menurut saya kader yang terbaik. Pak, kalau di Jawa Tengah itu lebih pas Pak Andika atau Pak Hendy kayaknya? Loh, saya tadi sampaikan loh, aku kenali karo Mas Andika, ya Pak Andika kenal, Mas Hendy kenal, namun Mas Hendy kan sudah pernah jadi wali kota di Semarang. Ya tergantung Mbak Mega nanti. Penugasannya ke siapa? Oh, Pak Hendy dan sudah pernah jadi kepala LKPP. Kamu Mas dengan si A, si B, si C, kamu kalau ditugaskan di sana nggak mungkin menolak dia juga. Semua penugasan itu dari DPP. Tugas saya dan DPD itu hanya menerima pendaftaran. Kalau dipasangkan, Pak, yang wakil siapa, yang gubernur siapa, Pak? Ngira-ngira itu. Ngira-ngira ya ngenteni penugasan dari ketua umum sopo. Dan beliau kan juga sampaikan tadi, mau dipasangkan dengan siapapun kalau itu penugasan ya tetap melaku, tetap jalan, tidak ada kata menolak. Untuk jenengan? Pilihan dari Pak Loh, Rudi nah aku sendiri. itu penugasan nah kayak sekarang, oleh penugasan ketua umum kok. Tapi secara pribadi Pak Rudi mendukung, Baik. sangat mendukung Pak. Nah, kalau masalah pribadi kan urusan pribadi saya sendiri toh. Nah, ya dengan adanya kita sama-sama sebagai ketua DPC kan boleh-boleh saja saya mendukung Mas Hendy. Kalau selain pengalaman sebagai wali kota, sosok Pak Hendy yang dinilai cocok untuk Jawa Tengah apanya, Pak? Loh, sekarang jadi kepala LKPP itu kan luar biasa. Terus beliau ini juga jadi ketua organisasi massa yang ada di Semarang Kota. Taruna Merah Putih. Taruna Merah Putih sekarang jadi ketuanya dia. Dulu Banteng Muda Indonesia, sekarang jadi ketua Taruna Merah Putih tingkat pusat. Kan berarti kan punya kelebihan. Beda dibandingin Rudi, ketua DPC terus kan gitu. Enggak, ini kan saya kan cerita apa adanya, enggak ada. Dan saya kan kader setia kok. Mau dipakai ya tetap PDI Perjuangan, tidak ya PDI Perjuangan tetap berjuang. Makanya Sugane intip. Ada filosofinya, itu kader yang punya ideologi nasionalis ya toh. Terengginas ya toh. Nah. Kalau pilkada dengan pilpres beda ya. Namun kalau merasa pilpres itu sukses dan akan diteruskan di pilkada, ya menurut Oma Irama terlalu. Kalau saya menyikapi pemilu ya, terutama yang akan dihadapi berarti pilkada, itu kan banyak-banyakan warga milih pasangan calon. Ya sekarang tinggal kenceng-kencengan kita turun ke bawah Ya, dengan cara macam-macam kan. Saya rasa semua calon sudah punya sistem, ya tinggal itu aja. Dukungan dari pemerintah pusat sendiri kan ya kita tahu lah sama-sama Pak Ahmad Lutfi dekat dengan Pak Jokowi juga, ini apakah akan berpengaruh nanti untuk Ya kita semua dekat ya Pak ya, jadi nggak usah khawatir lah maksudnya. Jadi semuanya dekat loh. Semua tergantung rakyat Ya. dan tergantung calon. Kalau calonnya sebetulnya rakyat ini hanya butuh 3 hal yang tidak sulit kok. Pemimpin mudah ditemui,
Ya, pemimpin mau dan mampu memberi solusi kalau rakyat ada kesulitan. Nah, pemimpin mau dekat dengan rakyatnya, selesai. Tidak minta muluk-muluk sebetulnya rakyat itu. Itu aja. Sip. Nggih. Nek kono rono dhewe ya bisa. Dengan kapan-kapan kota. Yang sama Basar sama. Ya wis. Ya, bareng senior. Matur nuwun nggih. Matur nuwun ya. Oke, sami-sami Pak. Salam hormat ya, Mbak. Oh, wis mangkat ning Mojogedeh. Oh, siap. Kan maju wae. Nggih, nggih. Mobil. Dino. Lagi nek Indonesia menurut tok. Tapi baru atau Bukan nama mobil Satgas utama. Ngelen nomor ning Satgas. Tapi ya tak keke tata ora dopeni ya tak openi dhewe wae. Mobil mau. Ngaji. Yo mobil nih Pak. Langsung. Oke, pas. Aras. Utune nih. Ya, siap. Sip.